Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Rofi Nusrinta, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 4 Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Yohana Indrawati Lebet, SPD. Beliau adalah guru matematika pada SMA Negeri 4 Satarmese. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bapak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik untuk saya hari ini. Lalu bagaimana dengan Bapak? Oke, puji Tuhan juga Ibu. Kabar saya juga hari ini baik. Oke Ibu. Karena saya akan melakukan supervisi, yaitu dengan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan supervisi, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai bentuk persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, mungkin Ibu perlu beritahukan kepada saya tentang materi yang akan saya supervisi hari ini. Baik Bapak, terima kasih untuk materi yang akan saya ajarkan pada saat supervisi nanti, yaitu tentang induksi matematika, di mana lebih spesifiknya menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematika. Oke, jadi materinya adalah menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan. Oke, baik, terima kasih Bu. Lalu dari materi yang Ibu sampaikan itu tadi, kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti apa? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini ada dua ya Bapak ya. Yang pertama mengetahui konsep induksi matematika, terus yang kedua menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematika. Oke, ada dua tujuan di sini. Yang pertama mengetahui konsep, lalu yang kedua menggunakan induksi matematika itu untuk membuktikan pernyataannya. Oke, baik Ibu. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu, lalu berkaitan dengan pengembangan kompetensi Ibu sendiri, kira-kira area pengembangan yang perlu saya amati nanti dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu yang mana? Untuk area pengembangan saya di sini Pak, yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, serta meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil karyanya. Berarti ada dua di sini. Ya, pertama menyampaikan materinya dengan jelas supaya bisa dipahami oleh siswa. Lalu yang kedua membuat siswa untuk aktif dalam bertanya. Oke. Baik Ibu, dari area pengembangan yang Ibu sampaikan ini mungkin lebih spesifik yang bisa saya amati nanti dari dua ini tadi, yang mungkin saya bisa lebih spesifik amati nanti, kira-kira yang mana? Saya rasa secara spesifiknya Bapak pada saat kegiatan inti di proses pembelajarannya. Oke, baik, di kegiatan inti itu yang akan saya amati secara detail nanti Bu. Oke, yang berkaitan dengan bagaimana keberanian dari siswa itu untuk menyampaikan pertanyaannya atau pendapat. Oke, lalu dari materi yang Ibu sampaikan itu tadi, kira-kira strategi pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa? Baik itu metodenya atau modelnya seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya, saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap,
menyiapkan LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Terus model pembelajarannya saya menggunakan problem basic learning. Model pembelajaran digunakan problem based learning, kemudian metodenya adalah ceramah dan diskusi kelompok, lalu strateginya menyiapkan dulu materi, baru setelah itu LKPD juga disiapkan. Berarti itu nanti akan dibagikan kepada siswa-siswi. Ya. Baik, yang terakhir Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan dari Ibu seperti apa? Harapan saya pembelajaran di kelas berjalan dengan baik, siswa aktif, serta mencapai tujuan pembelajaran yang ingin. Yang menjadi harapannya tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Oke, baik Bu. Saya juga berharap demikian agar siswa juga bisa menjawab tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, baik Bu, nanti setelah ini Ibu bisa masuk kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan mengamati proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kita akan memenuhi doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyampaikan kelas untuk berdoa. Dalam nama Bapa kami Oke, baik. Kepada saya. Selanjutnya saya akan mengecek keterangannya. Oke, untuk hari ini yang kita hadir? Lino. Armi dengan yang tidak hadir ada 3 orang ya. Coba kita perhatikan di dalam ya. Materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang induksi matematika. Tapi sebelum saya akan menjelaskan seperti apa sih itu induksi matematika, saya akan memperlihatkan kepada kalian. Ini. Pertama, kompetensi dasarnya ya. Saya minta kalian untuk membaca. Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Oke, selanjutnya lagi. Menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian. Oke, itulah kompetensi dasar yang akan kita bahas ya di induksi matematika ya. Oke. Selanjutnya ada dia punya tujuan pembelajaran. Ini coba baca tujuan pembelajarannya. Memahami konsep induksi matematika, menggunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis. Oke, tujuan pembelajaran yang akan harus kita capai di sini ada 2 ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian harus bisa memahami konsep induksi matematika. Terus yang kedua, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kalian bisa membuktikan pernyataan matematika. Ya, bisa paham ya? Oke, sebelumnya saya akan kasih kamu gambar ya. Di situ ada prinsip induksi matematika ya. Ada yang bisa tahu itu gambar apa? Kartu domino. Kartu domino. Pernah melihat kartu domino? Pernah ya? Atau kalau misalnya belum pernah melihat kartu domino, bayangkan saja kartu. Ya. Ketika kartu disusun secara beraturannya,
Coba. Coba ada bayangkan kita kaki disusun ini. Sampai sih semua domino itu akan jatuh. Ada yang bisa langsung jawab? Oke, kelompok 2. Ketika satu kartu disentuh di ujung atau di awal kartu, maka semua kartu akan berjatuhan atau jatuh. Oke, menurut kelompok 2, ketika salah satu ujung domino itu disentuh, maka domino berikutnya juga akan jatuh. Oke, terus kelompok 1. Saat disentuh ujung kartu domino, maka semua akan jatuh. Saat disentuh ujungnya, maka semua domino akan jatuh. Dari pernyataan atau jawaban yang dibawakan atau yang dirasakan oleh kelompok 1 dengan kelompok 2 itu semua benar ya. Ketika domino pertama atau ujungnya itu disentuh atau dijatuhkan, maka semua domino yang lainnya juga akan jatuh. Oke, di sini setelah kamu mengamati gambar, saya akan ya. Dari ilustrasi di atas kita mengambil 2 asumsi ya. Asumsi yang pertama, kartu domino pertama dijatuhkan ya. Sama seperti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi ya. Terus yang kedua, jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Terus jika 2 asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Oke, untuk melihat hubungan hal di atas dengan prinsip induksi matematika, kita misalkan PN adalah kalimat ya, kalimat. PN adalah kalimat, yaitu domino ke N akan jatuh ya. Ini dapat dinyatakan bahwa jika P1 benar atau domino pertama jatuh, untuk sebarang K lebih besar ya. Terus jika PK bernilai benar atau domino ke K jatuh, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Ini berlaku untuk semua domino. Jadi otomatis kesimpulannya di sini pasti semua domino akan jatuh ya. Oke. Berarti di sini ya, dari ilustrasi gambar yang tadi kita bisa ambil kesimpulan pengertian dari induksi matematika. Coba Bu Tri baca. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menemukan formula. Oke, dari ilustrasi atau gambar yang sudah kita tayangkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Induksi matematika itu adalah metode yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika, bukan untuk menemukan suatu formula. Sepaham ya? Nah, oke. Selanjutnya, saya akan berikan kamu ya. Coba perhatikan di dalam ada gambar ya. Ketika K sama dengan 1 atau sembarang bilangan asli ya. Ada ketika N juga sama dengan K dan N sama dengan K tambah 1. Oke, lanjut. Yang berikut ada langkah pembuktian induksi matematika. Langkah pembuktian induksi matematika itu ada 2 langkah ya. Yang pertama ada langkah awal atau P1 benar. Ketika N sama dengan 1 itu bernilai benar. Terus yang kedua, langkah induksi. Jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Untuk lebih jelas kita masuk di contoh soalnya. Oke. Contoh soalnya itu ya. Bisa dilihat.
Oke. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Oke. Sambil melihat yang di dalam saya bantu menjelaskan ya. Kita akan selesaikan contoh soal ini dengan menggunakan induksi matematika. Oke, ya. Coba perhatikan sini ya. Yang mulai dari langsung di langkah awalnya ya. Langkah awal untuk n sama dengan 1 ya. Coba perhatikan sini untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 pada saat kita membuktikan kita ambil yang ini. Ya. Oke. 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Oke. Kita ganti n dengan 1. Oke. 1 pangkat. Berarti di sini 2 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke, ketika ruas kiri dengan ruas kanan bernilai sama, maka di langkah awal sudah terbukti benar ya. Jadi 1 sama dengan 1 berarti sudah terbukti benar. Langkah awal sudah terbukti benar nih. Kalau sudah terbukti benar, kita lanjut ke langkah induktif. Perlu diingat lagi langkah induktif ketika n sama dengan k dan juga ketika n sama dengan k tambah 1. Oke, yang pertama untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, semua ini kita pakai. Ya. Oke, mulai dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. N-nya kita ganti dengan n-nya dengan k. Ya. Oke, fokus. Ketika n sama dengan k, berarti semua yang ada n-nya itu kita ganti dengan k. Berarti di sini tambah 2 kurang 1 sama dengan k tambah 2. Oke, sampai di sini bisa paham? Bisa ya? Lanjut. Ketika n sama dengan k, kita asumsikan benar atau kita anggap benar. Maka lanjut untuk n sama dengan k tambah 1. Kita lanjut di sini. Untuk n sama dengan k 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2 k kurang 1 sama dengan k pangkat 2 diasumsikan benar atau dianggap benar. Sekarang lanjut untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti di sini n nya kita ganti dengan k tambah 1. Lagi-lagi kita tulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah tepat 2 k kurang 1 ya. 2 k kurang 1 terus tambah kita mulai pakai yang ini 2 k tambah 1 k tambah 1 kurang 1 sama dengan k tambah 1 pangkat 2. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Ya, bisa ya? Terus selanjutnya ketika sudah ubah seperti ini ya, coba perhatikan di sini. Langkah selanjutnya supaya kita buktikan antara ruas kiri dengan ruas kanan yang bernilai sama, kita buat yang ini sampai di sini. Itu kembali lagi ambil yang ini. Ambil jadi mulai dari sini sampai di sini kita ganti dia dengan k pangkat 2 tambah
sederhanakan yang di dalam kurung sini. 2 dikali K, 2 dikali 1, 2 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Oh, di ruas kirimu belum sama dengan ruas kanannya. Lalu bagaimana supaya antara ruas kiri dengan ruas kanan sama? Kita sederhanakan lagi yang ini. K pangkat 2, 2K tambah 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Oke, di sini ruas kirinya berbentuk apa? Persamaan kuadrat. Karena berbentuk persamaan kuadrat, kita ubah dia dalam bentuk apa? Pemfaktoran. Oke, coba ada yang bisa buktikan ubah dalam bentuk pemfaktoran ini? K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. K pangkat 2 tambah 2K tambah 1, dia berbentuk persamaan kuadrat. Tetapi kita ubah dalam bentuk pemfaktoran. Cari bilangan yang kalau dikalikan sama dengan 1, kalau dijumlahkan sama dengan 2. Ya, K tambah 1 dikalikan tambah 1, ya. Atau ya, K tambah 1 pangkat 2 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Sama tidak antara ruas kiri dengan ruas kanan? Sama ya. Kalau sudah sama ya, di proses penyelesaiannya berarti ini sudah terbukti benar. Oke, dari soal ini langkah awalnya terbukti benar, langkah induktifnya juga ternyata terbukti benar. Ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2 itu terbukti benar ya? Ya, Bu. Terbukti benar. Oke, sampai di sini tidak ada yang masih bingung soal bertanya. Coba Anda pahami, amati, pelajari. Setelah itu bertanya. Oke, kalau tidak ada selanjutnya, saya akan bagikan kamu ya. Kita sudah bentuk dalam kelompok tadi ya? Ya, boleh. Proses pengerjaan soal itu 10 menit. Mulai dari sekarang. Jangan lupa nama kelompoknya. Proses penyelesaian soal yang sudah diberikan itu sama seperti yang kita lakukan. Kerjasama yang baik antara semua. Kami mendengarkan kita sampai 30 menit.
Ya. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pengucapan janji murid. Janji siswa. Amanat pembina upacara barisan diisyaratkan. Di depan. Siap. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
kepada pembina upacara awal upacara. Sudah? 2 menit lagi. Bisa diberikan yang di sebelah kiri atau sebelah kirinya. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara dipersilakan mempersiapkan makanan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin restu yang paling kanan. Kelompok 1 sudah? Barisan dipimpin oleh pemimpin upacara. Sudah kelompok 1? Sudah. Silakan untuk presentasi depannya. Satu orang untuk menghapus papan. Kalian sudah?
Nomor 2. Sudah paham ya? Sudah nomor 2.
Sudah kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Oke, sekarang kita akan mempresentasikannya dari kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Perkenalkan nama kelompok kami. Pertama Maria Korista Manul, kedua Maria Alitina Olas, ketiga Maria Angelina Yuanita Namul, keempat Mateus Diaman Makat, kelima Yohanes Eka Putra Sutama. Oke, lanjut. Kelompok 2 sambil mengamati penyelesaian dari kelompok 1. Apabila nanti penyelesaiannya ada yang tidak kamu pahami, ya, silakan mengajukan pertanyaan, ya. Oke. Dan kelompok 1 akan mempertanggungjawabkan penyelesaian mereka. Oke, sudah selesai ya. Coba kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya ke teman-teman yang lain. Ke kelompok 2. Baik teman-teman, ini hasil langkah awalnya. Itu 2, di sebelah kirinya 2 dan di sebelah kanannya 2. Karena N sama dengan 1, maka 2N sama dengan N tambah 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 hasilnya 2 kali 1, 2, 1 tambah 1, 2, 1 kali 2, 2, hasilnya 2, 2, terbukti benar. Lanjut ke langkah induktif. Untuk N sama dengan K, maka 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K sama dengan K, K tambah 1, maka untuk N sama dengan K tambah 1, kita ambil ini lagi, 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K, karena untuk N sama dengan K tambah 1, maka ditambah 2, K diganti K tambah 1, maka 2 K tambah 1 sama dengan K tambah 1, K tambah 1 tambah 1. Maka ini diganti dengan ini, K tambah 1, supaya hasil bagian kanan dan kirinya terbukti benar. Maka K tambah 1 tambah 2, K tambah 1 sama dengan K tambah 1, K tambah 2. Hasil dari K pangkat 2 tambah K tambah 2K tambah 2, karena K kali K sama dengan K pangkat 2 tambah K kali 1 sama dengan K, tambah 2 kali K sama dengan 2K
2 pangkat K pangkat 2 tambah 3K tambah 2 karena K pangkat 2 tetap sama. K tambah 2K sama dengan 3K tambah 2. Supaya hasilnya sama dengan yang ini, kita membuat ini dengan pemfaktoran. Jadi kita buat dengan pemfaktoran, hasilnya sama dengan yang ini. Itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami, ya. Silakan kelompok 2 ajukan pertanyaan. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan. Oke, bertanya. Coba kelompok 2. Mungkin ada perbedaan dengan kelompoknya. Silakan. Coba. Bertanya. Ini coba bertanya. Dari mana K dikali K tambah 1 yang di bawah garis? Oke, yang itu. Ya. Dari atas ini supaya hasil bagian ruas kiri dan ruas kanan sama, kita ambil yang di atas ini dan yang ini. Oke, bagaimana? Paham? Oke. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Penjelasannya luar biasa. Selanjutnya kelompok 2. Waktunya 5 menit. Nama kelompok kami, Tesalonika Yonas, Maria Iden Nyambul, Maria Fitrena Dinas, Maria Rifat Nut, Alfonsius Nongol. Oke, silakan. Kelompok 1 sambil amati, sesuaikan jawaban Anda dengan penyelesaian kelompok 2. Sudah selesai, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 sambil perhatian. Untuk langkah awal, untuk N sama dengan 1, 4N kurang 1 sama dengan 2N pangkat 2 tambah 1. N kita gantikan dengan 1. 4 kali 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 tambah 1. 4 kali 1, 4 kurang 1 sama dengan 3. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk langkah awal, sisi kiri dan sisi kanan terbukti benar. Oke, terima
Nah, lanjut di langkah induksi. Langkah induksi untuk N sama dengan K, maka 3 tambah 9 tambah 13 tambah 7 titik tambah 4K kurang 1 sama dengan 2K pangkat 2 tambah K. Kita asumsikan benar. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka 3 tambah 9 tambah 13 tambah 7 titik tambah 4K kurang 1 tambah 4 dikali K tambah 1 kurang 1 sama dengan 2 dikali K tambah 1 pangkat 2 tambah K tambah 1. 2K pangkat 2 tambah K tambah 4K tambah 4 kurang 1 sama dengan 2 dikali K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1. 2K pangkat 2 tambah 5K tambah 3. 2 kali K sama dengan 2 kali K pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4K. 2 kali 1 sama dengan 2 tambah K tambah 1. 2K pangkat 2 tambah 5K tambah 3. 2K pangkat 2 sama 2K pangkat 2 tambah 4 tambah K sama 4K tambah K sama dengan 5K tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Mungkin dari penjelasan kelompok 2 ada yang belum ada pahami? Bertanya? Sudah paham kelompok 1? Sudah ya? Sudah paham ya? Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Itulah materi kita pada pagi hari ini ya. Oke. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan materi ini? Ada yang bisa ambil kesimpulan dari awalnya sampai penyelesaian soal? Oke, Alen, coba. Baik, kesimpulan yang kami ketahui hari ini, untuk membuktikan pernyataan matematis kita menggunakan prinsip induksi matematika, yaitu ada 2 langkah. Langkah pertama, langkah awal, dan langkah kedua, langkah induktif. Oke, kesimpulannya tadi seperti itu ya. Untuk membuktikan pernyataan matematika, ya, kita menggunakan prinsip induksi matematika dengan 2 langkah tadi. Ada langkah awal dengan langkah induktif. Sudah paham? Atau mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk pertemuan berikutnya minggu depannya kita akan membuktikan pernyataan matematika berupa ketaksamaan ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan hari ini ya. Karena dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Oke, saya minta doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.